faedah yang seharusnya kita kejar yang seperti itu. Ya bukan cuma sekedar, sebetulnya mendengarkan nasihat, ceramah, agama dan segala macam itu baik. Nah, tapi yang kayak gini nih lebih penting jauh daripada mendengarkan ceramah terkadang, daripada hadir majelis biasa terkadang. Jadi jangan diremehkan. Nabi Muhammad bilang khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkan. Kalau seandainya sudah kemana Ustaz, sudah terlalu tua ini, kalau seandainya mulai belajar dapat malu tapi nggak bakal bisa-bisa. Orang yang berjuang di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran dengan salah-salah, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang membacanya ya ta'fihi, kalau bacanya itu berusaha dia sebisa mungkin. Wa huwa alaihi syaq, bacaan Al-Quran itu berat dengan lidahnya karena lidahnya tidak terbiasa. Falahu ajran, kata Nabi Muhammad SAW. Bacaan Al-Qurannya dapat pahala, usaha dia untuk memaksakan diri itu juga dapat pahala. Alhamdulillah. Ya Allah Subhanahu wa taala selalu mengiming-imingi kita dengan faedah yang baik ke kita sendiri, dengan pahala yang banyak. Padahal yang mendapatkan manfaat kita sendiri, dan tetap Allah Subhanahu wa taala ganjar amalan tersebut dengan pahala yang besar. Awal kasih kita harus memperhatikan bacaan Al-Quran sebisa mungkin, sebaik-baiknya. Seperti yang kita jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala bilang warattilil Qur'ana tartila, itu terdengar biasa di telinga kita, tapi ini penekanan yang luar biasa untuk orang-orang yang memahami bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab ada istilah namanya maf'ul mutlaq, dan ada istilah namanya fi'il amr. Perintah di dalam Al-Quran, kalau seandainya perintah di dalam Al-Quran ada kata-kata yang dalam bentuk perintah, kalau seandainya tidak ada perkara yang mengalihkan maknanya, maka diartikan sebagai kewajiban. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bilang warattil, bacalah Al-Quran, rattil, bacalah Al-Quran, tartilkanlah Al-Quran, maka berarti mentartilkan Al-Quran hukumnya wajib. Sudah cukup itu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran cuma bilang warattilil Quran dan tartilkanlah Al-Quran, itu sudah cukup untuk kita pahami darinya bahwasanya bertartil di dalam Al-Quran hukumnya wajib. Apalagi ada penekanan berikutnya tartila. Tartila di dalam bahasa Arab itu dinamakan maf'ul mutlaq. Ini hanya orang yang belajar bahasa Arab yang paham. Tartila artinya maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu adalah sebuah kata yang didatangkan di dalam omongan dengan tujuan satu di antara 3. Yang pertama menjelaskan jenis, yang kedua menjelaskan jumlah, yang ketiga sekedar penekanan. Penekanan yang menandakan bahwasanya apa yang disebutkan sebelumnya itu betul-betul penting. Ternyata yang di dalam Al-Quran ini tartila yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menjelaskan jenis tartil yang bagaimana, bukan untuk menjelaskan jenis jumlah yang berapa banyak jumlahnya, berarti sisanya cuma satu, yaitu penekanan yang menandakan perintah sebelumnya adalah perintah yang sangat penting. Warattilil Qur'ana tartila. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertartil. Walhasil membaca Al-Quran itu perlu mujahadah, perlu dibiasakan dan perlu untuk dipelajari dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus memiliki wirid sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad di dalam membaca Al-Quran. Berapa banyak terserah semampunya kita, yang penting mudawam. Yang penting kita bermudawamah, terus menerus melakukannya rutin. Kalau seandainya seseorang mau rutin sehari saja mereka membaca 1 lembar, maka dia akan menghabiskan 20 hari habis 1 juz. Kalau seandainya 1 lembar, 1 kaca, 1 hari 1 kaca. Subuh dia 1/5, setelah zuhur bagi 1/5, setelah asar 1/5, setelah maghrib 1/5, setelah isya 1/5 kaca. 1 kaca berarti dia akan membaca 1 hari 1 kaca. 1 kaca itu sekitar ada 15 baris. 1 kaca di dalam mushaf itu sekitar ada berapa baris? 15 baris. Kalau seandainya 15 baris kita bagi 3, berarti 1 kali bacanya berapa baris? Cuma 3 baris. 3 baris selesai. 3 baris selesai. 3 baris. Kalau 3 baris tersebut berarti kita 1 hari menghabiskan 1 kaca. Kalau kita baca 1 kaca per hari, berarti kita akan menghabiskan 1 juz selama 20 hari. Berarti 20 nanti dikali 30. 20 hari 1 juz. Berarti minimal 2 tahun sekali kita khatam. Minimal itu 2 tahun sekali kita khatam. Itu lain daripada khataman yang kita baca di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu bahasa sekarang kan bahasa Ustaz Syukri bilang ngejus kata Ustaz Syukri. Ngejus itu artinya baca gila-gilaan, akan tetapi tidak jadi wirid. Ingat, yang terpenting itu bukan masalah bacanya saja, akan tetapi membuatnya menjadi wirid, jadi rutinan, agar supaya manfaat bacaan Al-Quran tersebut kembali
di dalam kehidupan kita. Tudawim ala qiraatihi fi kulli yawmin wa lailah. Wa adna dzalik an taqtasir ala juz'. Kata Imam Haddad, kalau di kitab ini Imam Haddad bilang minimal, katanya sehari itu 1 juz. Minimal 1 hari itu satu juz. Jangan di bawah 1 juz. Fayakunu, agar supaya, kata Imam Haddad, fayakunu laka fi kulli syahrin khatmah, agar supaya setiap bulannya ada 1 kali hatam. Kalau 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan itu 1 kali hatam. Ini adalah amalan sebagian orang di bulan Ramadan saja. Kalau selain bulan Ramadan, boro-boro 1 juz. Melihat Al-Quran nggak pernah. Melihat Al-Quran nggak pernah. Al-Quran itu nggak kelihatan setahun penuh. Nanti bulan Ramadan baru dia buka lagi, udah ada buah. Nah, ini adalah kebiasaan. Kita ini adalah kesalahan umum, bukan pada pribadi khusus, tapi rata-rata umat Islam sekarang perhatian dengan Al-Qurannya hanya ketika di bulan Ramadan. Kalau sudah di luar bulan Ramadan, wa ala dzalik, tapi derajat yang paling tinggi adalah antakhtima fi kulli 3 ayyam, bisa khatam setiap 3 kali sehari. 3 kali sehari. Makruh hukumnya buru-buru membaca Al-Quran sampai bisa khatam di bawah 3 kali sehari, kecuali untuk para aulia. Kalau para wali-wali Allah, waktu yang mereka miliki diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu mempersingkat kegiatan-kegiatan yang menghabiskan waktu yang panjang menjadi waktu sedikit. Buktinya yang paling besar adalah Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang hanya bisa ditempuh dengan bulanan-bulanan, itu Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk Nabi Muhammad hanya sekejap mata. Dan itu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perkara yang bisa menjadi mukjizat para nabi bisa menjadi karamah untuk para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu daripada cerita khatam Al-Quran yang sangat cepat. Ada terjadi di antara Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Al-Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad dengan Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas, sahib Amal. Beliau ini jadi Al-Habib Alwi itu dari Indonesia. Dia berangkat ke Hadramaut Wadi Ahmad, ketemu dengan Habib Muhammad bin Saleh. Kebiasaan ulama zaman dahulu, kalau seandainya bertemu dengan ulama besar, mereka memanfaatkan pertemuan tersebut untuk talaqi, agar supaya ada ikatan ketersambungan keilmuan. Bagaimana talaqi itu? Talaqi itu artinya saya membaca, guru menyimak, atau guru membaca, saya menyimak. Seperti itu. Itu yang dilakukan dan dinamakan talaqi. Kalau anak-anak kecil, biasanya kalau seandainya bertemu dengan habaib atau orang-orang tua atau ulama besar, yang kemungkinan besar ini anak ini kalau seandainya sudah dewasa nggak bakal ketemu lagi dengan ulama tersebut. Biasanya dibawa ke ulama tersebut, kemudian disuruh baca Al-Fatihah. Walaupun Al-Fatihahnya salah-salah, agar supaya sanad keilmuan si anak ini dengan ulama tersebut bersambung. Itu yang pertama yang dilakukan. Itu adat baik yang dilakukan oleh ulama-ulama kita sejak zaman dahulu. Jadi kalau ada orang alim, bukan diminta ijazah, bukan. Ya kalau ada orang alim, bagus minta ijazah, bukan jelek maksudnya. Akan tapi ada hal yang lebih penting. Terikat atau tersambung dengan silsilah keilmuan orang alim tersebut itu lebih utama dari sekedar minta ijazah atau minta doakan. Apalagi kalau seandainya minta doakan, minta doanya doa dunia. Kalau seandainya minta sama orang-orang alim, orang-orang yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang, membawa anak-anak kecilnya untuk membaca Al-Fatihah. Ini Habib Muhammad bin Alwi bin Tahir Al-Haddad. Habib Muhammad bin Alwi bin Tahir Al-Haddad, beliau datang ke Habib Muhammad bin Saleh. Habib Muhammad bin Saleh ini termasuk karamah yang diceritakan oleh ulama-ulama, bahwasanya beliau menghatamkan Al-Quran siang 4 kali, malam 4 kali. Siang 4 kali, malam 4 kali. Siang 4 kali, malam 4 kali. Tapi ini karamah. Kalau seandainya karamah berarti tidak mengikut ukuran batas akalnya manusia. Sudah Allah Subhanahu wa taala yang punya aturan. Walhasil diceritakan di dalam riwayat tersebut, Habib Muhammad bin Ali bin Tahir tadi bilang, wahai Habib Ali bin Muhammad bin Tahir. Habib Ali tadi bilang, wahai Habib, anak pengen membaca surat Thaha. Minta disimakkan bacaan surat Thaha. Kata Habib Muhammad bin Saleh tadi, ahlan masalah katanya. Sambil kita bikin kopi, nanti saya suruh khadamah bikin kopi. Nanti sambil bikin kopi nanti kau baca surat Thaha. Kalau kau sudah selesai, nanti saya baca. Nanti saya balik baca. Ya, kau yang menyimakkan. Nah ini tawakulnya mereka ya. Jadi yang satu pengen mengambil keberkahan dengan disimakkan oleh Habib Muhammad bin Saleh, Habib Muhammad bin
Saleh tidak disimakkan oleh Habib Muhammad bin Thahir. Akhirnya baca Habib Muhammad bin Thahir sampai selesai. Sampai selesai. Setelah selesai, Habib Muhammad mulai baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah Al-Imran. Dari awal Quran sampai selesai Al-Quran. Selesai khatam Al-Quran, kopi datang. Bikin kopi itu paling seperempat jam, nggak nyampe. Setengah jam lah paling lama bikin kopi. Dalam waktu setengah jam beliau menghatamkan Al-Quran. Dan itu disimak oleh Habib Ali bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Habib Ali bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad tidak mampu menghatamkan Al-Quran seperti itu. Tapi di saat bersama dengan Habib Muhammad bin Saleh, mendapatkan keberkahan Habib Muhammad bin Saleh dan bisa menyimakkan Al-Quran dari awal sampai akhir di waktu yang begitu sempit. Nah, ini bab karamah. Kalau kita yang belum punya keramat ini, ya orang-orang yang masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan baca Al-Quran buru-buru. Membaca Al-Quran di bawah 3 hari hukumnya makruh. Kenapa? Karena sudah pasti tidak pakai tadabbur itu. Sudah pasti compang-camping bacaannya. Kalau yang bukan wali-wali Allah, kalau orang-orang biasa seperti kita, meskipun bacaannya cepat, meskipun hafal Al-Quran, meskipun jangan baca Al-Quran lebih cepat daripada khatam 1 hari 3 hari satu kali khatam. Wa'alam anna qira'atul Qur'an fadlan 'aziman wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati ummati qira'atul Qur'an. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Kita baca sedikit daripada kitab Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir, kitab Sulamut Taufiq. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Nah, kita kemarin sudah sampai ke dalam makna syahadatain, yang mana makna syahadatain adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah syarat masuk Islam. Kalau seandainya ada orang dia mengimani segala macam yang wajib diimani oleh orang muslim, tapi lidahnya belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti orang tersebut tidak dinamakan muslim, belum dinamakan muslim. Kalau seandainya dia mengimani segala yang harus diimani, kemudian mengikrarkannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik itu di hadapan khalayak ramai ataupun dia sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyaksikannya sama sekali, maka orang tersebut adalah orang yang masuk agama Islam. Jadi masuk Islam itu tidak perlu saksi. Masuk Islam itu tidak perlu di depan masjid, tidak perlu dibimbing ustaz, tidak perlu. Masuk Islam cukup dengan meyakini segala iman yang wajib diimani orang muslim, kemudian melafalkan 2 kalimat syahadat. Kemarin sudah kita bahas apakah harus dengan bahasa Arab atau tidak. Sebagian ulama, jumhur ulama dan pendapat yang benar, yang sahih di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahasa Arab bukan syarat. Jadi kalau seandainya tidak bisa susunan kata rangkaian kata bahasa Arabnya, kemudian dia mengucapkan dengan bahasa Indonesia, itu sudah cukup sebagai syarat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi syahadatain itu memiliki makna. Nah, termasuk di antara maknanya adalah bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Kalau seandainya kita katakan sebagai Tuhan, berarti Tuhan memiliki segala macam sifat kesempurnaan dan suci daripada segala macam sifat yang mengindikasikan kekurangan. Apapun sifat yang memberikan kesan kekurangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita nafikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun sifat yang di situ terdapat kemuliaan, keagungan, kebesaran, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Dan juga kemarin kita jelaskan bahwasanya kalau sudah seandainya berbicara tentang Tuhan, maka yang harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan Allah sendiri, laisa kamitslihi syai'. Apa arti laisa kamitslihi syai'? Tidak ada satu makhluk pun, satu benda pun, satu zat pun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak boleh dibayangkan. Karena hal-hal yang mampu kita bayangkan itu dihasilkan daripada perkara-perkara yang pernah kita lihat, dan yang pernah kita lihat itu pasti tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi apa firman Allah? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Pokoknya imani Allah Subhanahu wa taala dan nafikan kemiripan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk apapun. Kalau seandainya sekarang ini muncul kelompok-kelompok yang orang awam itu diperintahkan mulai ditanya dengan Allah di mana,
semuanya adalah akidah-akidah yang nggak perlu dibahas di hadapan orang awam sebetulnya. Tidak perlu. Orang awam itu hanya perlu diajarkan bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai'. Sisanya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, beres. Itu yang harus diyakini oleh setiap orang. Kalau mau belajar argumen yang betul di dalam ilmu akidah, maka kita harus berguru betul, ambil buku, ambil pulpen, cari kitab, cari guru, duduk. Bukan cuma dengan sekedar kajian-kajian mingguan seperti ini. Enggak. Yang disampaikan dalam kajian-kajian mingguan yang seperti ini adalah hal-hal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Itu tadi akidah-akidah umum. Jadi kaidah umum di dalam ilmu tauhid, kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Ini berulang-ulang disampaikan agar supaya mantap kita ya. Apapun yang terlintas di hati kita, Allah tidak seperti itu. Ya kalau seandainya dengar hadis, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Nah, itu langsung apapun yang terlintas di benak kita, Allah tidak seperti itu. Kalau seandainya kita mendengar bahwasanya al-qalbu baina usbu'ain min asabi'ir rahman, hati itu berada di antara dua jari di antara jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbayangkan di benak kita? Allah tidak seperti itu. Seperti itu aja. Ya, jadi kita selamat di dunia dan di akhirat. Tidak perlu masuk ke dalam detail-detailnya. Kecuali kalau seandainya memang kita ada keperluan untuk jawab orang-orang yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang salah memahami daripada akidah yang benar. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, hasil seperti itu. Wa huwal khaliq, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, wa ma siwahu makhluk, selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Wa kalamuhu qadim, Allah memiliki kalam, dan kalamnya Allah itu juga qadim, tidak memiliki permulaan. Kasairi sifatih, sama seperti sifat-sifatnya, li'annahu subhanahu mubayyinun li sa'iril makhluqat fi dzati was sifati wal af'al, karena Allah tidak sama dengan makhluk-makhluk manapun di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira, maha suci Allah dan maha tinggi daripada hal-hal yang dibuat-buat, yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim dengan ketinggian yang besar. Itu adalah akidah yang harus kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu nih, harus kita tahu juga bahwasanya ada akidah, ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dihafalkan. Kalau dulu pas kita masih kecil itu banyak lagu-lagu yang membantu kita untuk menghafal daripada sifat-sifat 20. Ya, ada 50 sifat yang harus diyakini oleh seseorang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Ya, 20 sifat wajib tadi biar gampang ini. Jangan jadikan 20, jadikan 14. Jadikan berapa? Jadikan 14 sifat. Nah, jadi ada berapa sifat? Jangan jadikan 20 tapi jadikan 14 sifat. Dari 14 sifat tersebut kita bagi menjadi 3 bagian. Ini agar supaya gampang menghafalnya. Yang pertama sifat namanya sifat dzat. Ya, berkenaan hanya dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wujud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Wujud, ada. Nah, adanya bagaimana? Apakah pakai bentuk ataukah itu semuanya dinafikan, kita bersihkan dari kepala kita dan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Bukti keberadaan Allah adalah keberadaan makhluk-makhluk itu. Ada seorang Badui itu biasanya mereka punya otak encer. Karena cara berpikir mereka menggunakan fitrahnya manusia, tidak terpengaruh dengan cara berpikirnya orang-orang di sekitar mereka. Biasanya mereka memiliki fitrah yang baik. Badui ini ditanya, dari mana engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada? Gampang. Kalau seandainya tai onta menunjukkan ada onta. Kalau seandainya ada jejak berarti menunjukkan ada orang lewat. Masa alam semesta ini nggak ada yang menciptakan? Masa alam semesta, gunung yang begitu hebat, langit dengan aturannya, pasir yang begitu banyak, segala macam keteraturan yang ada di muka bumi, masa nggak ada penciptanya? Nah itu adalah logika dasar manusia pasti mikir kayak gitu. Kalau seandainya kita lihat air minum kayak gini, ya pasti ada yang ambil airnya. Kalau seandainya lihat ada botol plastik, pasti yakin ada yang bikinnya. Kalau seandainya ditaruh di sini, pasti yakin bahwasanya ada yang taruh di sini. Itu adalah logika. Alam semesta dengan begitu besar keajaibannya, masa tidak ada yang menciptakan? Jadi yang namanya Tuhan itu ada, dan Tuhan yang ada tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat pertama, namanya sifatul dzat. Ya, namanya sifatul dzat.
Yang kedua dinamakan sifatus salb. Sifat salb, sifat yang membersihkan Allah, menafikan hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas. Apa sifat-sifat yang menafikan hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala? Ada qidam. Qidam itu maha dahulu. Maksudnya apa? Maha dahulu, dahulu yang tidak ada mulanya. Kalau seandainya ada mulanya pasti ada akhirnya. Kalau ada mula, ada akhir, berarti itu makhluk. Karena setiap makhluk punya permulaan. Yang namanya pencipta makhluk harus merupakan zat yang tidak ada permulaan. Oke, jadi itu tidak. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan, maka tidak punya akhir. Maha kekal. Apa sifatnya? Baqa. Namanya apa? Baqa. Jadi tidak baqa. Baqa artinya apa? Kalau ada akhir berarti makhluk biasa itu ada akhirnya. Yang namanya pencipta yang tidak ada permulaannya pasti tidak ada akhir. Kemudian yang ketiga, mukhalafah lil hawadits. Berbeda daripada yang baru-baru ini. Setiap yang ada permulaan Allah beda dari itu. Enggak sama. Itu adalah akidah yang tadi kita jelaskan, ringkasan akidah tadi. Berbeda dengan apapun yang kita bayangkan. Apapun yang ada di alam semesta Allah tidak sama seperti itu. Mukhalafah lil hawadits. Kemudian qiyam bin nafs. Qiyam bin nafs artinya berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan hal-hal yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluk lainnya, dan segala macam makhluk yang ada di alam semesta semuanya membutuhkan kepadanya. Itu sifat lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allahus Samad. As-Samad artinya itu semuanya butuh kepada Dia dan Dia tidak butuh kepada apa. Ya. Jadi apa itu? Qiyamuhu bin nafs, berdiri sendiri tanpa membutuhkan. Butuh makhluk? Tidak. Butuh malaikat? Tidak. Butuh surga? Tidak. Butuh arsy? Tidak. Butuh apa? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh segala macam tersebut. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha perkasa yang tidak membutuhkan apa-apa. Ya. Yang nafs. Dan yang terakhir sifatus salaf tadi wahdaniyah, esa. Nah, yang terakhir adalah esa. Tidak, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyam bin nafs, wahdaniyah. Itu 5 itu dinamakan apa? Sifatus salaf. 5 tambah 1 berarti 6. Kurangnya berapa berarti? Ya 13, bukan 14. 13. Kurangnya tuh 7. 7 ini apa? 7 ini dinamakan sifatul ma'ani, sifat makna. Artinya makna-makna yang disebutkan di dalam sifat ini adalah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan Allah nyatakan Allah miliki. Allah nyatakan Allah miliki, dan ini merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wahdaniyah, kemudian qudrah, maha mampu, iradah, punya kemauan, ilm, memiliki pengetahuan, haya, memiliki kehidupan, sama, memiliki pendengaran, basar, memiliki penglihatan, kemudian kalam, memiliki kalam. 7 daripada sifat ma'ani. Kita ulangi lagi apa? Qudrah, memiliki kemampuan, iradah, memiliki kemauan, haya, memiliki kehidupan, kemudian ilm, memiliki ilmu, sama, memiliki pendengaran, basar, memiliki penglihatan, kalam, memiliki kalam. Itu semuanya dinamakan sifatul ma'ani. 7-nya lagi itu adalah sifat ma'ani itu sendiri dilipat gandakan. Karena ada alasan di dalam ilmu tauhid, nggak perlu kita sebutkan alasannya. Ya, hasil ini sifat-sifat tersebut itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi prinsip akidah dasar harus diberlakukan. Apa itu? Sifat-sifat tadi, meskipun kalau seandainya secara zahir kita rasa manusia punya kemampuan, manusia punya kemauan, manusia punya kehidupan, manusia juga punya ilmu, manusia punya pendengaran. Itu kemiripan antara sifat kita dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala hanya dalam sekedar nama karena keterbatasan kosakata manusia, tapi maknanya kita berlakukan makna yang tadi dijelaskan, bahwasanya apapun yang terbayangkan di benak kita Allah tidak sama seperti itu. Jadi ini 13 sifat yang wajib kita yakini, karena semuanya tertulis di dalam Al-Quran. Semuanya tertulis di dalam Al-Quran. Kalau seandainya kita nafikan satu saja, kita bukan muslim. Satu saja sifat-sifat tersebut kita nafikan, berarti kita bukan muslim. Tapi ingat tadi, mendengar bukan seperti kita mendengar, memandang bukan seperti kita memandang, mengetahui bukan seperti pengetahuan kita, memiliki ilmu bukan seperti ilmu kita, memiliki kehidupan bukan seperti kehidupan kita. Pokoknya semuanya berbeda daripada apa yang kita ketahui sekarang. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Batasan yang wajib kita ketahui 13 sifat tersebut, dan kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala
sisanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikirkan lagi. Ya, kalau mau berpikir, pikirkan tentang makhluk Allah, itu yang lebih bermanfaat dari memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terkenal, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq. Kalau mau bertafakur, tafakkurlah tentang makhluknya Allah. Jangan bertafakur tentang zatnya Allah, karena nggak bakal sampai kemana-mana. Karena tidak bakal sampai kemana-mana, karena perbekalan kita sangat terbatas. Jadi, insyaallah, dan mudah-mudahan yang kita jelaskan di malam ini mendatangkan manfaat untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih berpengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan tidak gampang untuk dibodoh-bodohi atau disesatkan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang tidak benar. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.